Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Kemala Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo jurusan Farmasi, kelas C, angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan terkait tugas dari analisis farmasi mengenai validasi metode dengan membahas salah satu skripsi yang berjudul validasi metode penetapan kadar dibutil eftalat pada produk deodoran krim dengan metode KLTKT densitometri. Adapun pembahasannya meliputi yang pertama yaitu analisis permasalahan, yang kedua metode dan keunggulan, yang ketiga kategori sampel yang diidentifikasi, dan yang terakhir yaitu penyajian data dan perhitungan. Analisis permasalahan. Pertumbuhan yang terjadi terhadap industri kecantikan dan kosmetik di Indonesia memberikan peluang yang sangat baik bagi produk-produk kecantikan dan kosmetik untuk beredar dan kemudahan untuk mendapatkan produk tersebut. Apalagi pasar bebas ASEAN dan Cina yang sudah berlaku pada tahun 2015. Hal ini berpotensi masuknya produk-produk kosmetik ilegal yang tidak ada nomor registrasi sehingga tidak diketahui keamanannya. Dan untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, perlu dicegah beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Karena pengawasan yang menyeluruh disertai pemantauan sangat penting untuk menjamin konsumen mendapatkan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan. Untuk menjamin mutu produk dan terpenuhinya persyaratan keamanan diperlukan metode analisis yang tepat yang telah melalui proses validasi. Nah, validasi metode adalah suatu proses untuk membuktikan atau menilai parameter tertentu dari suatu metode analisis. Indonesia sebagai negara tropis yang selalu disinari matahari, sehingga produksi keringat yang berlebih tak dapat dihindari. Nah, keringat merupakan hasil dari sekresi kelenjar keringat. Keringat ini dapat membantu keluarnya produk yang berbau hasil dari penguraian oleh bakteri. Menurut Ekbubi, deodoran adalah produk yang ditujukan untuk badan yang berfungsi untuk mengurangi bau badan yang disebabkan oleh bakteri. Bahan-bahan yang terdapat pada deodoran haruslah teruji keamanan dan khasiatnya. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015, bahan kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia atau standar lain yang diakui atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bahan kosmetika yang sering dipakai adalah golongan ester eftalat. Ester eftalat biasa digunakan sebagai bahan pemelastis untuk menambah fleksibilitas atau elastisitas bahan plastik yang biasanya dipakai dalam kemasan sediaan. Ester eftalat juga biasanya dipakai sebagai pelarut, mempertahankan parfum, dan sebagai bahan penstabil dari parfum tersebut. Dibutil eftalat merupakan salah satu turunan dari senyawa ester eftalat. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015, penggunaan dibutil eftalat telah dilarang sebagai bahan pembuat kosmetik. Sediaan deodoran yang beredar di pasaran umumnya hanya mencantumkan komposisi parfum tanpa diketahui senyawa spesifik yang terkandung dalam parfum tersebut. Sehingga validasi metode analisis untuk senyawa ester eftalat, khususnya dibutil eftalat, diperlukan untuk menjamin mutu sediaan deodoran tersebut. Untuk apa sih dilakukan metode analisis terkait senyawa yang terkandung dalam sediaan deodoran? Hal ini ditujuankan untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, sehingga perlu dicegah beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatannya. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu senyawa dibutil eftalat? Apa sih pengaruhnya terhadap tubuh manusia? Nah, dibutil eftalat adalah cairan berminyak yang tidak berwarna, sedikit berbau, dan tidak larut dalam air.
Bahaya utama zat ini adalah ancaman terhadap lingkungan. Paparan di butil eftalat mempunyai mekanisme paparan toksik yang dapat memberikan kelainan pada sistem reproduksi pria maupun wanita, seperti penurunan kualitas sperma, kelainan prostat, teratogenik, efek buruk pada kehamilan, dan reaksi alergi. Paparan dari senyawa ester eftalat pada manusia bisa dari mana saja, yaitu bisa melalui air, udara, makanan, tanah, dan melalui lingkungan, baik itu di rumah, rumah sakit, maupun tempat kerja. Berikutnya adalah metode yang digunakan beserta keunggulannya. Dalam penelitian ini dipilih metode analisis menggunakan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau KLTKT densitometri. HPTLC merupakan modifikasi modern dari kromatografi lapis tipis dengan pengembangan pada fase diam atau stationary fase, sehingga diharapkan hasil analisis memiliki efisiensi pemisahan dan limit deteksi yang lebih baik. Keuntungan teknik KLTKT dikombinasikan dengan densitometer dengan sistem autosampler akan memberikan sensitivitas yang sangat tinggi dan juga dapat diandalkan. Selain itu, KLTKT juga bisa memisahkan sampel dan standar secara simultan, fase diam sekali pakai, dan biaya per analisis lumayan rendah. Plat KLTKT memberikan resolusi yang baik, sensitivitas deteksi yang tinggi, dan meningkatkan kuantifikasi secara in situ. Metode analisis untuk penetapan kadar dibutil eftalat pada produk kosmetik ada beberapa pilihan, di antaranya yaitu kromatografi gas spektrofotometri massa atau KGSM dan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. HPTLC densitometri dipilih untuk analisis dibutil eftalat karena memiliki efisiensi pemisahan dan limit deteksi yang lebih baik. KLTKT membuat analisis menjadi cepat, murah, dan efisien. Ketika KLTKT ditangani oleh analis yang sudah terkualifikasi, metode ini bisa menjadi pertimbangan ketika dibandingkan dengan KCKT pada kondisi analisis tertentu. Selanjutnya, kategori sampel yang diidentifikasi. Analisis dietil eftalat dan dibutil eftalat dalam sediaan deodoran berdasarkan Farmakope Indonesia 5 tahun 2014 termasuk dalam kategori 2, yaitu prosedur analisis untuk penetapan kadar impurities dalam sediaan farmasi. Prosedur validasi metode yang perlu dilakukan untuk kategori 2 adalah akurasi, presisi, spesifisitas, linearitas, dan rentang, batas deteksi, dan batas kuantifikasi. Berikut merupakan tabel unsur data yang dibutuhkan untuk validasi prosedur analisis berdasarkan Farmakope Indonesia 5 tahun 2014. Setiap prosedur analisis yang berbeda memerlukan skema validasi yang berbeda. Bagian ini hanya mencakup kategori pengujian secara umum yang mensyaratkan data validasi. Kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut. Kategori 1, prosedur analisis untuk penetapan kadar komponen utama dalam bahan baku obat atau bahan aktif, termasuk pengawet dalam sediaan obat jadi. Kategori 2, prosedur analisis untuk penetapan cemaran dalam bahan baku obat atau senyawa hasil degradasi dalam sediaan obat jadi. Prosedur ini terdiri dari penetapan kuantitatif dan uji batas. Kategori 3, prosedur untuk penetapan karakteristik kinerja sediaan, misalnya disolusi maupun pelepasan obat. Kategori 4, prosedur analisis untuk identifikasi. Stabilitas dari standar dan sampel merupakan syarat yang penting saat melakukan validasi metode. Keduanya harus stabil saat proses analisis berlangsung. Standar dan sampel yang sesuai kriteria yaitu kedua larutan tidak boleh terdegradasi sebanyak 2% dalam jangka waktu 24 jam. Parameter-parameter yang harus dipenuhi dalam validasi metode ini adalah meliputi spesifisitas, linearitas, presisi, akurasi, rentang,
batas deteksi, batas kuantifikasi, dan ketahanan. Selanjutnya, penyajian data dan perhitungan. Yang pertama yaitu selektivitas. Pengujian selektivitas metode dilakukan dengan cara menotolkan larutan standar di butil ftalat, larutan placebo, larutan sampel, dan larutan sampel yang diadisi dengan standar di butil ftalat. Larutan standar di butil ftalat memunculkan puncak kromatogram pada RF 0,61, sedangkan untuk larutan placebo memunculkan puncak kromatogram pada RF 0,65. Sehingga untuk mengidentifikasi identitas dari puncak kromatogram yang ada dalam placebo dilakukan overlay spektra antara standar dengan placebo dan dicek nilai similarity index atau SI masing-masing puncak kromatogram tersebut. Kriteria penerimaan peak identity yaitu nilai SI lebih dari sama dengan 0,9500. Nilai SI antara puncak kromatogram standar di butil ftalat dengan puncak kromatogram placebo bernilai 0,9053. Nilai SI menandakan bahwa puncak yang terdapat dalam larutan placebo bukan puncak yang sama dengan yang ada di larutan standar di butil ftalat. Pengecekan placebo selain dengan metode KLT juga dicek menggunakan alat KGSM dengan metode yang telah ada. Berikut merupakan gambar dari kromatogram larutan standar di butil ftalat dan larutan placebo. Kemudian pengecekan larutan standar di butil ftalat dan pengecekan larutan placebo dengan KGSM. Pada metode analisis yang melibatkan kromatografi, selektivitas ditentukan melalui perhitungan daya resolusi atau RS. Selektivitas bisa membuktikan bahwa pemisahan antara analit dan komponen lainnya seperti matriks, impurities, produk degradasi, dan produk metabolit terpisah dengan baik. Persyaratannya adalah RS lebih dari sama dengan 1,0. Berikut merupakan perhitungan resolusi RS di mana menggunakan persamaan sebagai berikut. 2 dikali RF max 2 dikurangi RF max 1 per RF N1 dikurangi RF start 1 ditambah dengan RF N2 dikurangi RF start 2. Sehingga didapatkan nilai RS-nya 1,25. Hal ini sesuai dengan persyaratan dari RS yaitu lebih dari sama dengan 1,0. Uji selektivitas pada sampel ditunjukkan pada gambar 5.7 hingga 5.9, sampel P1, sampel P2, dan sampel P3. Hasil uji selektivitas sampel menunjukkan untuk sampel P1 dapat memisahkan di butil ftalat dengan komponen lainnya yang ada di dalam sampel dengan nilai resolusi tertera pada tabel 5.2. Tabel di bawah ini. Nah, sampel P1 pada puncak kromatogram nomor 2 dengan menentukan nilai SI dengan puncak kromatogram standar di butil ftalat mempunyai nilai 0,9801, sehingga menandakan sampel P1 mengandung cemaran ftalat dan juga metode yang digunakan selektif untuk memisahkan senyawa di butil ftalat. Analisis selanjutnya untuk puncak kromatogram sampel P1 yaitu menentukan kemurnian atau peak purity dari masing-masing puncak yang muncul, terdiri dari satu puncak murni atau gabungan dua puncak atau lebih yang saling tidak terpisahkan. Data kemurnian puncak dapat dilihat pada tabel di bawah. Kriteria penerimaan peak purity yaitu nilai purity index lebih dari sama dengan 0,9500 menurut Yuwono dan Indrayanto. Bisa dilihat di bawah ini merupakan tabel nilai purity index kromatogram sampel P1. Kemudian hasil purity index pada masing-masing puncak untuk sampel P1 menandakan bahwa masing-masing puncak hanya terdiri dari satu puncak murni dan tidak ada pengotor dari senyawa lain. Uji selektivitas sampel P2 dan P3 bisa dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu pada tabel 5.4,
Dan untuk nilai SI dan Purity Index dapat dilihat pada tabel 5.5. Berikutnya adalah pengujian linearitas. Uji linearitas dilakukan dengan menotolkan 5 macam konsentrasi larutan standar di butir ftalat dengan konsentrasi 49,8, 199,2, 396,4, 597,6, dan 796,8 ppm. Dari hasil data kromatogram yang diperoleh dihitung persamaan regresi. Dengan persamaannya, Y sama dengan BX tambah A dan dihitung koefisien korelasi atau nilai R. Data konsentrasi dan area standar di butir ftalat pada pengujian linearitas tersaji pada tabel di sebelahnya. Bisa dilihat konsentrasi dan areanya. Sehingga dari data tersebut diperoleh persamaan garis yaitu Y sama dengan 6,081X ditambah 1387,2 dengan nilai R-nya sama dengan 0,9992 dan Fx0-nya atau koefisien variasi dari fungsi sama dengan 3,28%. Berikut merupakan kurva hubungan konsentrasi versus area uji linearitas. Berikut perhitungan linearitas. Di sini ditampilkan tabelnya yang terdiri dari konsentrasi X dengan satuan ppm, ratanya 407,96, kemudian area Y, nilai Y1, nilai Y kurang Y1, dan nilai Y kurang Y1 kuadrat, sehingga didapatkan jumlahnya 19.829,0087. Nah, menurut Harmita, dalam artikelnya mengatakan adanya hubungan linear digunakan koefisien korelasi R pada analisis regresi linear Y sama dengan A tambah BX. Hubungan linear yang ideal dicapai jika nilai B sama dengan 0 dan R sama dengan plus 1 atau minus 1. Bergantung pada arah garis, sedangkan nilai A menunjukkan kepekaan analisis terutama instrumen yang digunakan. Uji dikatakan memenuhi syarat jika diperoleh R hitung lebih besar daripada R tabel dan harga koefisien variasi dari fungsi atau Fx0 kecil dari 5%. Pada perhitungan linearitas, diperoleh regresi linear yaitu Y sama dengan 6,081X ditambah 1387,2 dan korelasi R-nya sama dengan 0,9985. Sebelum mencari koefisien variasi dari fungsi atau Fx0, dicari dulu nilai dari SY atau simpangan baku residual dengan persamaan sebagai berikut. Sehingga diperoleh nilai SY adalah 81,3, kemudian dimasukkan ke dalam rumus X0 atau standar deviasi dari fungsi, sehingga didapatkan nilai dari Xx0-nya adalah 13,38. Sehingga dengan diperoleh nilai dari standar deviasi dari fungsi, maka kita bisa memasukkan nilai tersebut ke dalam persamaan Fx0 atau koefisien variasi dari fungsi yang mendapatkan hasil 3,27%, di mana hasil tersebut sesuai dalam rentang harga Fx0 atau koefisien variasi dari fungsi yaitu kurang dari 5%. Berikutnya batas deteksi dan batas kuantifikasi. Pengujian batas deteksi dan batas kuantifikasi dengan menotolkan 5 macam larutan baku standar di butir ftalat dengan konsentrasi sebagai berikut. Nah, dari hasil data kromatogram yang diperoleh, dihitung persamaan regresinya dan dihitung koefisien korelasi atau R. Kemudian dihitung batas deteksi dan batas kuantifikasi dari dibutil ftalat.
Berikut merupakan data dari konsentrasi dan area pada pengukuran batas deteksi dan batas kuantifikasi. Dari data konsentrasi dan luas area, didapatkan persamaan garis Y sama dengan 19,654X ditambah 199,16 dengan nilai R-nya sama dengan 0,9936. Dengan Fx0-nya atau koefisien variasinya 3,71%. Sehingga hasil batas deteksi di butil eftalat sebesar 6,68 ppm dan batas kuantifikasi di butil eftalat sebesar 22,27 ppm. Berikut kurva hubungan konsentrasi versus area uji batas deteksi dan batas kuantifikasi. Batas deteksi A adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi yang masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko. Batas deteksi merupakan parameter uji batas. Batas kuantitatif maksudnya merupakan parameter pada analisis Rennik dan diartikan sebagai kuantitas terkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama. Berikutnya adalah perhitungannya. Perhitungannya hampir sama dengan perhitungan dari linearitas, di mana di sini terdapat analisis regresi linear atau persamaan analisis regresi linear, yaitu Y sama dengan 19,654X ditambah dengan 199,16 dan koefisien korelasinya atau nilai R-nya 0,9872. R kuadratnya 0,9872. Kemudian persamaan atau rumus dari batas deteksi yaitu SY dikali 3 per B dan batas kuantifikasi adalah SY kali 10 per B. Sebelum itu dicari dulu nilai SY dengan persamaan sebagai berikut sehingga didapatkan nilainya 43,0 atau simpangan baku residualnya sama dengan 43,0. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan batas deteksinya 6,68 ppm dan batas kuantifikasinya 22,27 ppm. Berikutnya adalah pengujian akurasi. Akurasi adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Kecermatan dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau recovery analit yang ditambahkan. Nah, pengujian akurasi dilakukan dengan menotolkan larutan standar di butil eftalat, larutan placebo deodoran krim, dan larutan adisi standar dengan 3 konsentrasi yang berbeda. Larutan standar yang diadisi ke dalam sampel mempunyai konsentrasi sebagai berikut. Akurasi dihitung dengan mencari persen perolehan kembali yang didapat dalam sampel. Hasil uji akurasi beserta perhitungan bisa dilihat pada slide berikutnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persen perolehan kembali dari sampel adalah 97,82 plus minus 0,96%. Nilai akurasi memenuhi persyaratan yaitu persen recovery 95 sampai 105%. Berikut merupakan perhitungan akurasi. Tersedia tabel yang terdiri dari replikasi, CS atau kadar teoritis, ada kadar standar, area terbaca, kadar total, persen recovery, dan rata recovery beserta standar deviasi. Jadi kadar total itu dia sama dengan 394,89 ppm. Kemudian dicari persen recovery-nya dengan persamaan kadar total per kadar teoritis atau CS dikali dengan 100%. Sehingga didapatkan persen recovery-nya adalah 99,12%, yaitu memenuhi syarat. Berikutnya adalah pengujian presisi. Uji presisi dilakukan dengan 2 jenis, yaitu repeatability dan intermediate precision. Penentuan repeatability dilakukan dengan cara
menganalisis satu konsentrasi sampel yang telah diadisi dengan larutan standar di butil eftalat dengan replikasi 6 kali. Sedangkan intermediate precision dilakukan dengan cara menganalisis satu konsentrasi sampel yang telah diadisi dengan larutan standar di butil eftalat dengan replikasi 6 kali pada hari yang berbeda. Hasil uji repeatability dan intermediate precision masing-masing ditujukan pada tabel di samping. Perhitungan presisi. Perhitungan presisi yaitu dengan mencari nilai dari persen RSD atau Relative Standard Deviation. Nilai RSD dapat dihitung melalui persamaan sebagai berikut, di mana persen RSD sama dengan standar deviasi per rata-rata dari jumlah data terhadap N. Terlebih dahulu dicari dulu nilai dari rata-rata dari jumlah data, kemudian didapatkan rata-ratanya adalah 99,58, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan dari standar deviasi, sehingga didapatkan nilai dari standar deviasi adalah 3,7. Setelah itu nilai dari standar deviasi dimasukkan ke dalam persamaan persen RSD sehingga didapatkan hasilnya adalah 3,71%. Nah, hasil persen RSD untuk uji repeatability dan intermediate precision memenuhi persyaratan yaitu 3,7 sampai 5,3% menurut Yuwono dan Indrayanto. Berikutnya adalah penetapan kadar sampel. Sampel yang dianalisis berupa sampel deodoran krim yang dijual di pasaran yang tidak memiliki nomor registrasi kadaluarsa maupun yang masih mempunyai nomor registrasi yang berlaku. Sampel didapatkan dari pasar, supermarket, maupun secara daring. Sampel berjumlah 3 buah, kemudian dianalisis dengan metode terpilih, yaitu fase gerak N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 8:2 pada panjang gelombang analisis 279 nanometer. Sampel sebelum ditetapkan kadarnya terlebih dahulu secara kualitatif ditentukan nilai Similarity Index atau SI dari puncak kromatogram standar di butil eftalat dengan puncak kromatogram sampel yang memiliki RF yang sama atau berdekatan. Nilai SI tiap sampel ditujukan pada tabel di bawah, yaitu 5.10, dan hasil overlay spektra tiap sampel tertera pada gambar 5.12 hingga 5.14. Hasil penetapan kadar ditunjukkan pada tabel 5.11 atau pada tabel 5.6. Itu merupakan tabel hasil penetapan kadar. Hasil penetapan kadar menunjukkan bahwa sampel nomor P1 memiliki nilai Similarity Index sesuai dengan persyaratan, sehingga sampel nomor P1 mengandung dibutil eftalat, sementara untuk sampel nomor P2 dan P3 memiliki nilai Similarity Index di luar rentang persyaratan sehingga diduga tidak mengandung dibutil eftalat. Sampel P1 mengandung senyawa dibutil eftalat sebesar 0,24 plus minus 0,03%. Berikut adalah perhitungan kadar. Nah, jumlah dari kadar standar dalam satu plat itu sama dengan 597,6 ppm. Jumlah dari area standar dalam satu plat sama dengan 6003,1 ppm. Kadar terbaca dicari dengan menggunakan persamaan kadar standar dalam satu plat dikali area terbaca per area standar dalam satu plat, sehingga diperoleh kadar terbaca sama dengan 260,44 ppm. 260,44 ppm sama dengan 260,44 mg per 1000 ml sama dengan 2,6 mg per 10 ml atau sama dengan 2,6 mg per 1044,3 mg dikali 100%, sehingga diperoleh kadar sampel 0,25% bobot per bobot. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi metode
KLTKT densitometri untuk analisis di butil eftalat dalam produk deodoran krim telah memenuhi persyaratan validasi, yaitu selektivitas atau nilai RS-nya lebih dari sama dengan 1,0 sesuai dengan persyaratan, purity index-nya juga lebih dari sama dengan 0,9500, linearitasnya juga memenuhi syarat, begitu juga dengan akurasi, presisi, dan juga batas deteksi dan batas kuantifikasi. Kemudian metode analisis KLTKT densitometri dengan fase gerak terbukti dari 3 sampel deodoran krim ternyata ada 1 sampel yang positif mengandung dibutil eftalat sebanyak 0,24% bobot per bobot. Baiklah, sekian paparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.